Tapi spirit, semangat Gus Dur itu tidak hilang, tidak ikut Gus Dur Suwardi wafat, spiritnya, semangatnya masih ada di antara kita semua. Beberapa kali saya bertemu dengan beliau di acara-acara keagamaan resmi, juga bertemu sendiri. Biasanya sebelum acara dimulai itu saya didudukkan bersama dengan Gus Dur di ruang tunggu, dan di situ Gus Dur banyak cerita. Kemarin setelah ada perintah dari Mas Tanto, saya berusaha untuk mencari cerita-cerita yang cukup banyak. Ya, saya siap ada 4 cerita kalau mungkin waktunya cukup. Suatu hari Gus Dur pernah cerita berdua pada saya. Bante, ada seorang pejabat tinggi sekali. Waktu itu Gus Dur menyebutkan namanya, tetapi tentu sekarang saya tidak boleh menyebutkan namanya, karena kalau nanti di cross check Gus Dur kan sudah Suwardi, sulit nanti. Beliau mengatakan begini, Bante, pejabat tinggi ini banyak omong, tetapi omongnya itu sering keliru-keliru. Suatu hari diminta meresmikan pabrik di dekat Solo, pabrik kain, pabrik tekstil. Lalu pejabatnya itu dalam pidatonya mengatakan, ya kita bersyukur hari ini saya bisa meresmikan pabrik tekstil. Lalu ajudannya itu bisik, kurang es Gus, dan pabrik es. Lalu selesai peresmian itu Gus Dur pulang ke hotel, mampir di restoran dulu, pesen makanan, minuman pejabat itu. Gus Dur cerita, waktu pejabat itu pesen makanan, pesen minuman, pejabat itu senangnya itu minumannya itu susu soda. Lalu pelayan restorannya itu tanya, mawi es apa mboten Pak? Pakai es apa tidak? Lah iya toh, orang no es rak dadi oda. Saya tanya kepada Gus Dur, ya saya berani-beranikan, Gus, menika leres napa? Betul apa Gus? Ya ndak Bante, gaweke cerita. Wong saya itu mau ngeritik yang ora bener-bener itu ya, gaweke cerita sing elek-elek. Saya pikir itulah cara Gus Dur untuk membuat koreksi, untuk kritik yang tidak menyakitkan. Bahasa daerah mengatakan guyon parikeno, guyon tetapi menusuk, dan tidak semua orang bisa membuat guyon parikeno. Yang bisa itu hanya Mas Tanto, tetapi Mas Tanto bukan Gus Dur. Saya bukan dua-duanya. Saya guyon parikeno juga tidak bisa, Gus Dur juga bukan. Cerita yang kedua, beliau menceritakan pada saya, Bante, saya itu ziarah ke makamnya Prabu Siliwangi. Saya sebenarnya itu adalah masih keturunan Prabu Siliwangi. Beliau menyampaikan itu di depan forum para
ada sejarawan yang tanya pada saya, sepengetahuan saya Bapak Presiden itu keturunan dari Jawa Timur. Sekarang Bapak menyampaikan bahwa Bapak juga keturunan Prabu Siliwangi yang di Jawa Barat. Itu silsilahnya bagaimana? Gus Dur mengatakan, ya saya jawab Bante, itu menurut juru kunci makam. Cara itu beliau gunakan untuk menunjukkan bahwa beliau itu bagian dari semuanya. Tetapi menyampaikannya itu tidak ngelegeno. Ya, saya ini adalah bagian dari semuanya, saya ini adalah saudara dari semuanya, tetapi disampaikan dengan cerita yang ya itu yang guyon parikeno itu yang menurut saya kerukunan atau toleransi itu tidak perlu banyak teori, tetapi sikap, ya, perilaku seperti yang ditunjukkan oleh Gus Dur itu, merangkul semuanya, tidak hanya menghargai semuanya tapi menerima semuanya, itulah cara untuk membangun kebersamaan. Dua lagi boleh Mas? Boleh. Lima sekali. Tidak. Sampun. Yang lain guyon parikenonya rada berbahaya. Tetapi ada yang serius. Waktu beliau hadir di perayaan Waisak itu sebagai presiden, beliau mengatakan bahwa istilah santri itu tidak ada di dalam bahasa Arab. Menurut Gus Dur, santri itu adalah akronim singkatan dari Sarjana Tripitaka. Dan itu istilahnya orang Buddha. Nah, Gus Dur menyampaikan ini tidak hanya di depan komunitas umat Buddha. Saya juga beberapa waktu yang lalu masih melihat rekaman beliau. Itu beliau juga sampaikan di tempat-tempat lain. Saya pikir juga ini adalah salah satu cara juga Gus Dur untuk merangkul yang kecil, untuk menghargai yang sering dikatakan minoritas, yang kecil dengan cara. Cerita yang terakhir, suatu hari kami juga bertemu. Gus Dur juga ingin datang ke Mendut ini, tetapi tidak kesampaian sampai beliau suara. Tapi pernah datang ke tempat-tempat kita di Solo, tempat-tempat yang lain. Gus Dur suatu ketika pernah mengatakan pada saya, Bante, keberagamaan saya itu agama garis besar. Saya ini bukan agama garis kecil, agama titik koma. Nah, untuk itu saya tidak berani menanyakan apa Gus itu artinya agama garis besar dan agama garis kecil. Biarlah semua orang yang mendengar menafsirkan sendiri. Agama garis besar dan agama garis kecil. Kalau saya, Bante, saya milih agama garis besar. Saya bukan agama garis kecil, agama titik koma ini. Nah, itulah ibunya hanya satu. Itulah ibu, bapak, saudara-saudara, kenang-kenangan saya, kenang-kenangan kami. Masih banyak. 11 tahun Gus Dur sudah suwargi, tetapi rasanya kehadiran beliau, keteladanan beliau itu tidak lengkap. Mas Kanto, Mas Matur.
tambah satu yang bahaya nanti saya yang tanggung jawab. Kalau bahaya lah dong. Enggak. Nanti kalau ada penggerudukan bukan ke rumah Mas Tanto. Pelihara itu. Untuk spirit apa dari Gus Dur yang yang sangat relevan untuk menghadapi persoalan pandemi, persoalan sosial. Nah sekarang bagaimana kita bisa memahami kondisi atau Mungkin jawaban saya tidak sesuai dengan pertanyaan. Tetapi yang melekat pada pikiran saya itu sejauh saya bergaul dengan beliau dan juga membaca cerita-cerita beliau tempo dulu, tulisan-tulisan beliau di koran dan lain-lain. Gus Dur itu konsisten memegang prinsip merangkul semuanya, menghargai dan menerima keberaneka-ragaman, kemajemukan ini dengan ketulusan. Itu yang sehingga tidak hitung-hitung, tidak ragu-ragu. Kalau ada kelompok, ada pihak yang merasa disingkirkan, kemudian pojokkan, dia justru menyampaikan protesnya. Nah, itu yang saya tangkap. Salah satu waktu beliau belum jadi presiden itu beliau pernah atau sering ke Sydney. Nah di Sydney itu ada salah seorang umat Buddha yang dulu tinggal di Jakarta, kemudian tinggal di Sydney. Nah, kalau Gus Dur datang itu dia yang selalu mengantar Gus Dur kemana-mana. Karena punya mobil yang pintunya itu katanya Gus Dur ombo, sehingga Bu Sita dengan kereta kursi rodanya dan lain-lain itu leluasa. Nah setelah jadi presiden itu pun Gus Dur masih ingat umat yang dari Jakarta. Oh iya Bante, itu rumahnya di Gang Sentiong toh. Jadi dengan ungkapan yang sederhana itu saya merasa beliau itu selain konsisten juga kemanusiaan, Gus Rawung, hubungan baik itu sangat berkesan. Demikian juga beliau, saya merasa dekat dengan beliau juga dekat dengan saya. Juga kedekatan yang apa adanya, kedekatan yang tanpa embel-embel. Bahkan dulu pernah mengatakan, dan kalau ketemu ya selalu dengan bahasa daerah, bahasa Jawi, amat jarang dengan bahasa Indonesia. Mengatakan kalau ketemu dengan saya biasanya ajudannya kan jabat tangan, langsung sebut nama, langsung jabat tangan, sebut nama, nah, jabat tangan, oh iya Bante rawuhipun kapan? Itu selalu. Wah anu nyare nang istana mawon ngriki. Itu diucapkan. Ya, saya tidak pernah tilem, tidak pernah bermalam di istana. Banyak orang mengatakan nggak usah Bante tidur di istana, nanti diawasi terus. Dalam kamar ya diawasi. Itu diamankan dan mengamankan dan diamankan. Mengawasi kok. itu apa itu kesan saya. Ya konsisten, tidak hanya sekedar menghargai tapi menerima keanekaragaman. bagaimana kami ini bisa Penghargaan terhadap kemanusiaan, hal-hal yang kecil itu yang membuat kami sampai gimana kami yang generasi ini bisa memahami spirit ya, tidak usah persis, kita bisa memetik
Natal juga saya layaknya sama Canon itu bulan puasa tanggal 3. Kalau Pak Hamam itu kan kalau kesepian sedang stres Gus Dur itu ada polis masjid ada apa itu tempatnya di Pabelan sana ada Arif Budiman ada Romangun Lukis Avandi. Kalau saya ingat kalau soal keragaman itu Pak Hamam dengan Bante sama cuma ungkapannya beda. Jadi Pak Hamam itu bilang Gus Dur lah pasar apa kowe ono daging ono sepuritan ono dolanan ono kayak pasar kayak apa wae ono keturunan Gus Dur kae. Nah itu keragaman dalam versinya Tapi Pak Hamam Gus Dur itu. itu pernah mengomentari Departemen Agama yang nanti saja tidak usah diangkat. Saya takut. Enggak ini Mbok anu sekarang Cak Nur. ini Bansel garis lunak. Kan garis kecil. Oh, garis itu. Kalau tadi ada Islam garis besar, garis Bukan. kecil kalau Gus Dur yang mengatakan Islam. Agama. Keberagamaan saya ini, saya menganut agama ini Bante, agama garis besar, bukan agama garis kecil. Beliau tidak menyebut nama spesifik. kalau terkait perahu besar, perahu kecil, Mahayana, Hinayana, enggak terkait lah. Sudah masa lalu. Kendaraan besar, kendaraan kecil. Dimancing-mancing terus ya. Cak, gimana Cak? Saya tadi sudah panjang pidato di sana Dalam itu di rumahnya. forum yang sebelumnya tadi. Jadi saya untuk menjawab pertanyaan lagi. Ibunya Mbak Wati saja. Menghidupi semangat Gus Dur itu bagaimana kita yang relevan sekarang ini? Saya kira ya kita harus, saya Banser punya tim untuk saisa-isanya melakukan penelitian mengenai riwayat Gus Dur, sejarah Gus Dur, watak Gus Dur, integritas sosial Gus Dur, dan menurut saya gitu kan. Saya kira lemahnya kita kan nggak ngerti persis gitu, dan enggak. Jadi misalnya kalau Anda ngomong Gus Dur ya Anda harus dari, misalnya kalau Anda ke Tebuireng aja Anda sudah akan tahu banyak. Saya orang Jombang, jadi saya sama Gus Dur itu berteman sangat lama, dan saya punya pandangan yang kadang-kadang agak berbeda dengan sampean mengenai Gus Dur, tapi saya tidak akan ngomong karena saya orang Jombang. Gus Dur itu sampai akhir hayatnya kita sebut Gus,